Islam tidak pertama kali datang ke Jawa lewat kerajaan, bukan lewat penaklukan, juga bukan lewat paksaan. Ia datang lewat pasar, ladang, dan keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini membawa kita pada satu nama penting dalam sejarah Islam Nusantara. Maulana Malik Ibrahim. Sejarah mengenalnya sebagai Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim datang ke Nusantara sekitar akhir abad ke-14. Asal-usulnya tidak tunggal. Beberapa sumber menyebut Persia, sebagian menyebut Gujarat. Tapi satu hal pasti, ia datang bukan sebagai bangsawan, bukan sebagai penakluk. Ia datang sebagai pedagang sekaligus tabib. Saat itu, masyarakat Jawa masih kuat dengan Hindu Bula dan kepercayaan lokal. Pendatang asing biasanya dicurigai, tapi tidak dengan Sunan Gresik. Rakyat hidup dalam kesulitan. Pertanian bergantung cuaca, pengetahuan terbatas, dan penyakit sering dianggap kutukan. Sunan Gresik melihat satu kenyataan penting. Islam tidak akan diterima jika perut masih lapar dan tubuh masih sakit. Maka ia tidak bicara agama lebih dulu. Ia mengajarkan cara bertani, cara mengobati, cara berdagang jujur. Perlahan kepercayaan tumbuh. Orang-orang datang bukan untuk diajak pindah keyakinan, tapi untuk meminta nasihat. Di sanalah Sunan Gresik mulai berbicara tentang Islam tanpa ancaman, tanpa merendahkan keyakinan lama. Ia menunjukkan Islam lewat sikap. Ketika banyak orang mempertentangkan iman, Sunan Gresik justru menanamkan akhlak. Islam tidak ditampilkan sebagai lawan budaya, tapi sebagai nilai yang memperbaiki kehidupan. Warga mulai memeluk Islam bukan karena takut, tapi karena percaya. Sunan Gresik kemudian mendirikan pusat dakwah di wilayah Gresik. Dari sinilah benih Islam di Jawa tumbuh dan melahirkan generasi wali berikutnya. Ia wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik. Hingga hari ini makamnya masih disyarahi. Bukan karena keajaiban, tapi karena keteladanan. Sunan Gresik mengajarkan satu hal penting. Dakwah bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bermanfaat. Ia tidak membawa pedang, ia membawa solusi. Dari pendekatan seperti inilah Islam bertahan di tanah Jawa hingga ratusan tahun kemudian. Menurutmu, apakah pendekatan dakwah seperti ini masih relevan di zaman sekarang? Ketika perbedaan justru sering dibenturkan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Episode berikutnya, kita akan membahas Sunan Ampel, orang yang membangun fondasi Islam di Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.